Selamat pagi teman-teman semua, semangat pagi semuanya. Ya, saya mungkin Pagi, Pak. sedikit selain saya itu chairman Densu yang diangkat tahun 2017. Saya juga masih founder Wisata Advertising number one local advertising agency yang ada di Indonesia. Jadi dari miskin jadi sukses, dari miskin jadi kaya karena bergabung dengan orang kaya. Ini saya coba kasih tahu begitu supaya pemirsa yang 100 sampai 250 orang ini mengenal saya itu bukan ujuk-ujuk jadi kaya, sukses, sok-sokan jadi orang kaya begini. No, no, no. So everybody start from zero to hero. Kalau saya orang Kudus memang punya semangat yang tinggi untuk menjadi sukses dan kaya. Itu mungkin kiat-kiatnya aja. Saya coba share today. So saya katakan hari ini strategy to get out of the crisis, challenge and solution. Jadi itu yang saya coba mau katakan kepada teman-teman. Ya moga-moga C ataupun si Mbak Irna atau Mbak Gus bisa memandu kalau memang bisa interaktif. Kalau enggak saya akan go through to my slide, how to keluar daripada krisis. Jadi memang krisis itu akan ada. Multidimensi ada 4 kali yang saya alami selama saya 40 tahun memimpin Wisata. So 98, 2005, 2008 dan sekarang ini yang paling parah 2020. So is bedanya 98 itu krisis multidimensi yang kita bisa lihat the light still there. Walaupun itu krisis multidimensi parah sekali, dolar 17.000, tapi the light, I see the light still there. Di terowongan saya melihat light. Tapi kalau 2020, the light is not there. Jadi event itu sedikit pun belum ada. Saya nggak tahu tahun depan mau apa. So we don't know. Kecuali kita optimis. Tapi di dalam krisis selalu ada opportunity. But opportunity is always be there. Makanya positive thinking. Orang-orang yang bergerak di bidang HR harus positive thinking. COVID akan pasti berlalu. Badai nggak mungkin tidak akan berlalu. It's always opportunity always there. Jadi itu aja yang mungkin saya buka dengan kata-kata yang bijak yang bagus. Saya melalui 3 kali krisis ini, 4 kali ini. Jadi jangan khawatir, positive thinking, jangan negatif-negatif. No. Walaupun kemarin Pak Gubernur kita, Wakil Gubernur kena, masih ada orang lagi yang mimpin yang lebih bagus daripada mereka. Jadi don't worry. Itu yang saya amatin dari saya. Tahun 2017 itu saya jadi chairman, tapi ternyata anak saya yang baru umur 36 tahun waktu itu dijadikan CEO di Sabta. Tahun 2018 dijadikan 2019 dijadikan country CEO yang mimpin 16 perusahaan di Densu Aegis Network Group. Sekarang menjadi Densu. Jadi don't worry. Jadi please selalu semangat, kerja keras, never ever give up. Pasti badai ini berlalu. Mungkin itu pembukaan saya Pak Bos, ya Mirna, ya C. Semangat ini tadi Pak Bos kok orang Pati, wah kurang semangatnya, aku langsung gebrak ini supaya langsung beda antara pengusaha yang dari miskin ke kaya ini beda, betul Pak. Maaf. Betul. Bukan kritik Pak Gus nih, bukan kritik Pak Gus ini. Supaya kayak dia lumayan lah, J gitu. Anak muda semangat kayak gitulah, saya mau begitulah kira-kira. Soalnya miskinnya lama Pak, jadi semangatnya itu jadi dari 40 tahun, 20 tahun miskin Pak, jadi 20 tahun kaya Pak, maaf Pak. Dan sukses. Luar biasa itu Pak. Ya, mungkin itu ya, jadi new era, new trend daripada bisnis itu memang selalu akan ada. Jadi tadi saya katakan badai selalu berlalu, pandemi krisis itu selalu akan ada opportunity. Ya kita mesti melihat tren itu. Jadi kamu mesti melihat ke depan. What you can do for your company, for your country, for everything. Jadi ya kan kita melihatnya dari data yang ada di Asel Nielsen, ada di Densu Group, ada di Densu seluruh dunia karena saya bergabung dengan Densu. Kenapa saya bergabung? Karena memang kapasitas, kapabilitas dari Dwisata Group yang sudah I'm number one local advertising cannot do anymore. Jadi mesti melihat, merelakan jiwa kita, hati kita, apa yang kita buat 37 tahun, 35 tahun, kita mesti serahkan kepada orang yang lebih kaya, orang yang lebih sukses, orang yang lebih pengalaman. Itu namanya
bukan cuma humble, bukan enggak ya kalau jadi orang yang nomor satu mestinya sombong, tapi saya nggak mau sombong karena langit itu ternyata ada langit, ternyata ada Dentsu yang number one di Jepang dan number 3 in the world. Jadi punya 145 negara yang ada di Dentsu. Lah kalau saya dibanding Dentsu nggak ada papanya Pak, teri aja nggak ada Pak. Tapi saya belajar. Ya Pak Gus ini, teri Pak saya Pak kalau dibanding mereka. Tapi saya teri di tengah giant agency ini saya jadi besar dan kuat dan luar biasa. Dan sebagai contoh, bukan sombong lagi nih, memang harus sombong. Omset kita di tahun 2020 katanya krisis. Ternyata enggak. Digital kita naik 300%. Karena kita bisa melihat opportunity. 300% bisa digital naik. Because we know. Sejak April langsung kita shifting dari TV, koran, majalah, radio, kita shifting langsung ke digital. So that's why we are success. Karena kita dibelajarin, diharuskan oleh Dentsu Worldwide untuk go to digital. Mungkin itu ya. Jadi jangan melihat krisis terus tidur di rumah atau nunggu sampai krisis ini berlalu. No. Saya 70 tahun ini. Saya semangatnya begini. I tell you people, I tell many people in Indonesia, you have to go to digital. You have to go adaptive. The next 5 years. Next 5 years will be digital. Kenapa? Karena 80% data ini menunjukkan penduduk Indonesia enaknya terus nonton TV di rumah, Pak. Tapi anak muda, no, they not watch the television. 86% itu ternyata anak muda go to digital. Ya. Jadi beda. Digital will be the next channel. Anak umur 15 sampai 25, anak 25 sampai 35 akan go to digital. Gaming apa aja dia akan melakukan itu. Jadi now is different. Orang tua seperti saya masih WhatsApp loh, masih IG loh, masih YouTube loh, masih lihat Google loh. Kalau saya aja umur 70 tahun berbuat itu, ya I think you have to go to shifting ini media shifting also dari TV, koran, majalah, radio go to digital. Karena kenapa? Karena saya buktikan sendiri di Dusapta naik 300%. Kalau orang-orang advertising bilang mau bangkrut, mau tutup, yang tutup banyak. Tetapi buktinya Dentsu naik, digital become number one in Indonesia. Di Dentsu Group, termasuk Dusapta. Jadi ada yang bangkrut, tapi ada yang luar biasa seperti di Dentsu. Jadi shifting people-nya juga shifting, buying-nya juga shifting, spending-nya TV juga shifting. Dari TV, koran, majalah pergi ke digital. Jadi orang-orang yang digital racing star. Jadi ternyata ada yang memang benar-benar itu racing star. Jadi apa yang harus dikerjakan anak muda? Ya gila-gila anak muda, mobile gaming, video streaming, watching TV. Tapi dia online shopping. Dia main di social media. Ya. Ya. Naik sepeda, jalan kaki, lari. Itu yang dia shifting. Jadi orang nonton di, kayak kita masih seneng nontonnya di TV, nonton di, ya kita pergi ke Plaza Senayan nonton di atas. Sekarang nggak ada Pak, 25% nonton bioskop Pak. Aku rasa nonton mana, 25% tok Pak. Iya. Ini shifting, ini yang saya katakan sebelum saya kuliahin tentang namanya bagaimana mengelola SDM. Jadi mengelola SDM sekarang seperti saya berat Pak, mati Pak. Jadi you have to go to young people 40 below. Jadi Dentsu gimana caranya? Ya yang umur 50 ke atas, 52 maaf aja, ya dipensiun dinikan. Ya Pak, mungkin supaya HR ini berpikir seperti kita juga. Dentsu nggak peduli Pak. Ya masuk ke pensiun umur 50, 51, 52. Kalau 55 ya udah memang pensiun kan waktunya. Tapi 52 nih Pak, krisis time. Gimana? Ya sudah dipensiun dini. Jadi supaya apa? Anak-anak muda yang 20, 23, 25 tahun ini rising up. Because 60% itu Dentsu sekarang udah young people go to digital. Oh, 60 ya? 60 Pak, 60% Pak. Go to digital dan anak-anak muda below 40.
anak muda yang digital itu 23 sampai 25, 25 sampai 27 Pak. That's all young people yang go to digital. Jadi memang sekarang ini dia bilang banyak orang yang nganggur. Pak, maaf Pak, salah Pak. Di digital kita ini mau cari talent yang good talent, very limited. Jadi hati-hati ini. Saya cuma ingetin gitu aja. Jadi ya digital akan best friend for everybody ya. Dia play game ya kan, terus increase watching televisi ya. That's what the young people doing. Jadi kalau kita ini ngapain Pak? Nonton bioskop Pak. Usarono Pak nonton bioskop Pak. Jadi please dari anak-anak muda ini, waduh please ini jadi kalau HR people ini mau cari kerjaan, dia mesti belajar apa? Agus, digital Pak, digital Pak. Belajar digital Pak. Buat channel YouTube, saya sekarang ini udah punya channel YouTube, Aji Watono, buka aja Aji Watono YouTube. Luar biasa. Kasih jalan kaki. Ya ini saya baru mau minggu depan saya mau syuting lagi di Cibodas jalan kaki 9 key sukses untuk jalan kaki umur 70. Ikut Pak, jantung sehat, semua sehat Pak, diabetes lancar Pak, ya bisa tambah gereng Pak, gitu loh Pak. Dapat info gratis from the God supaya ini Pak gereng Pak, bener-bener Pak, ya. Jadi jalan kaki Pak murah ya. Please. Itu yang saya harus jalan ke the next ya. Ya jadi landscape-nya berubah total Pak. Setelah April itu, Densu juga berat. Untuk Densu ini, maaf ya Pak, saya sebut kaya. Kalau di wisata orang iso Pak. Langsung April 200 komputer diganti apa Pak? Teko desktop diganti desktop Pak. Orang-orang desktop mana Pak? Diganti apa? Diganti laptop. Saya sendiri nggak pernah pakai laptop, terpaksa saya disuruh oleh anak saya, Pi, pakai laptop, Pi, belajar, Pi. Siap. Oh, 70 suruh belajar laptop, Pak. 200 komputer, Pak, diganti laptop, Pak. Sekarang ini udah hampir 400, Pak, dari 1000, Pak. Laptop kabeh, Pak. Nah, kalau kita waktu wisata ini, maaf, suruh ganti 200, ya nggak kuat. Ya kan? Jadi, right time 2017, 25 Januari itu saya, walaupun sedih, nangis 5 kali, Pak, dijual ke Densu. Wah, Aji, saya nambah malu kok agensi kok dijual ke Densu. No, saya bilang, I'm very happy. Saya jual, saya sekarang cuma jadi chairman, nyeneni director tok Pak, sini Pak, kan gitu. Jadi kasih advice, jangan nyenenin aja, marah-marahin director. Supaya ini saya sebut ada Ibu Desi, bekas HR Densu, join di sini. Saya kira welcome ya. Ini dia chairman, director, saya chairman, dia director HR Pak, tahun 2016, saya gabung 2017 ya, mungkin ini, I think she join today, dan tadi dia udah, terima kasih dia join. Oke, the next ya, jadi landscape-nya itu berubah, yang dulu TV Pak, dalam waktu pendek, kalau iklan saya keluar di TV Pak, saya langsung, saya synchronize ke mobile, jadi Bapak lihat di TV, nggak dengerin iklan saya. Anak muda nggak mau dengerin Pak iklan di TV saya Pak. Langsung dia begitu ada TV, ada voice apa, langsung masuk ke handphonenya dia. Mati nggak dia Pak? Saya kejar terus habis-habisan sampai dia mau kemana? Mau kemana aja? Find him, find her. Umur yang tadi saya sebut 15, 25, 25, 35. Lah kalau Pak Kus saya nggak kejar Pak, ngapain kejar Pak Kus Pak? Udah kaya, tukunya paling-paling, mau tuku pasti Mercy, tuku pasti BMW, tuku pasti, ya, kalau anak muda kadang-kadang bukan kitchen, pasti Alia, gitu-gitu. Tapi warnanya apa? Saya kejar terus. Oh, warna kesenangannya kamu apa? Putih. Oh, merah apa? Saya tahu, Pak. What the people, makanya kita bisa ciptakan itu, kasih advice ke Dan. Kasih Toyota Pak, sing disenengin anak muda ini warnanya ini loh Pak, sekarang trennya kuning loh Pak, trennya hijau Pak, makanya kita menjadi advisor karena kita punya di Densu punya data digital yang luar biasa Pak, bukan dari Densu Indonesia aja Pak, Densu worldwide. Kalau bisa Pak, orang duwe data Pak, ngapain kalau untung saya ini terima kasih banget ini hari ini saya katakan terima kasih kalau kita nggak punya kapasitas capabilitas ya kita mesti join dengan orang kaya,
Harus merelakan 49% saya lumayan Pak. Tiap tahun saya masih dikasih dividen Pak. Jadi Desember ini sebentar lagi saya tambah kantongnya tambah tebel sih Pak, lumayan gitu loh Pak. Jadi kalau begitu dapat dividen ketawa-ketawa aja Pak. Ya kalau teman-teman Aji ngapain itu goblok itu dijual ke Densu nggak goblok. Tiap Desember saya ngantongin duit, tenang aja Pak gitu loh. Ya, the next. Nah, people mau itu dia ke online gaming, video. Jadi anak-anak muda ini Pak, video jadi tren banget Pak. Jadi bisnis yang gede banget Pak di dunia Pak, bukan cuma di Indonesia aja. Ya, di Indonesia juga mulai agak perlahan dikit, tapi dia video gaming dia luar biasa. Ya, the next-nya. Jadi live streaming Pak, semua sekarang live streaming seperti Bapak di HR ini. Saya di Densu semua nggak ada meeting di kantor, Pak. Meeting di kantor pun yang satu di lantai 2, yang satu lantai 3, yang satu di Senraya, di Blok M, yang satu di mana, semua virtual meeting. Jadi ini yang datanya bukan dari Densu aja, Pak. Ini dari Google, Pak. Bapak dimonitor oleh Google, Pak. Dari atas sudah tahu Bapak kemana-mana, Pak. Please hati-hati, Pak, kalau disadap sama istri, Pak. Sekarang betul-betul luar biasa. Ya, hati-hati Pak, bisa itu Pak, istrinya ada Bapak itu kan dulu. Ya, ngeri Pak, live streaming Pak. Oke, the next ya. Jadi industri ini ternyata ini data Pak. Data dari Nielsen Januari 2019 dibanding Januari Oktober 2020 increase. Jadi orang bilang, oh krisis ini, oh iklan akan turun. Siapa yang bilang turun? 7% naik. So, that's the kategori yang aku kasih lihat sebentar lagi. Jadi kategorinya juga bagus ini. Toiletries ternyata naik. Beverage food, apalagi food. Orang makan Indomie naik, Pak. Beverage minuman ternyata naik. Yang turun apa? Ya turun ya banyak. Ya terang pasti traveling, ya terang pasti itulah ya hotel bangkrut, ya banyak lang otomotif, sepeda motor pun biasanya nggak turun ya. Tapi yang buktinya jangan lihat yang selalu saya katakan always positif. Yang masuk di industri yang growth. Jadi jangan industri yang minus. Ya terang aja kerja coba kerja di toiletries, beverage food masih naik dong Pak gitu. Even medical, pharmaceutical naik Pak. Omsetnya karena semua orang minum vitamin C Pak. Gila Pak, minum vitamin C Pak. Sopir minum Vatigon Pak. Gitu, saya ngasih pegawai saya di puncak, di villa, di pegawai saya yang ada di Kelapa Gading saya kasih gratisin vitamin C Pak, madu, lemon ya, uslah nih lemon tuku dewe gitu ya, kira-kira gitu. Teh lemon madu tuku dewe tapi vitamin C tak oke gitu loh Pak. Jadi kita mesti No, ini serius ini. Jadi kalau kita sudah punya kecukupan, kita we have already reached, kita we have to give to somebody else ya. Mungkin itu. Next-nya. Jadi spending di TV ternyata masih 73%, tapi digitalnya dari 11% naik ke 20%. Print, radio dan turun cuma 7% Pak. Next year will be drop lagi ke 5%. Yang naik apa? Digital akan naik 25%, TV akan turun ke 70%. Ini tahun ini begini, tapi tahun depan saya prediksinya TV turun antara 70 sampai 60%, 69%. Digital naik ke sampai 25%, printnya turun dari 7 ke 5. Itu presentasi ini bukan saya aja, ini dari prediksi dari Densu worldwide ya. Untuk Indonesia dan Nielsen. Data ini bukan cuma dari Densu, datanya dari Densu dan Nielsen. Oke, next-nya. Jadi kita lihat aja anak-anak muda, male, female yang 25-34. Tiap hari lihatnya Pak, Google, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Lah, tapi jangan lupa, ternyata klik KLY, punyanya si MTech, detik.com, liputan, semua Bukalapak, Tokopedia, ya Lazada. Ya kebetulan ntar 12 saya dapat Lazada kan, itu omsetnya gila-gilaan dalam waktu 1 hari dia bisa klik. Bisa klik berapa miliar, Pak? Even they spend blocking time untuk SCTV dan Indosiar pun udah itu blocking time 2 jam di
Gila kan Pak, di prime time. Jadi memang luar biasa ini namanya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan ya jangan lupa Lazada. Kalau beli Lazada aja Pak, itu klien sama, maaf ya. Promosi sedikit. Oke, the next ya. Jadi ini data Pak. Jadi penduduk Indonesia Pak, ini data. Datanya dari Nielsen atau dari Dentsu. Penduduk Indonesia 272. Jadi tapi mobile phone 338 juta. 124% di-compare ke penduduk Indonesia kan gila, Pak. Internet user 175. Sebentar lagi internet user sudah mungkin sudah 200 gitu tahun depan. Ya, penetrasi media 160. Jadi satu orang dia menggunakan telepon 2. Ini bukan cuma office boy, office girl. Satpam saya, Pak. Tentara saya, Pak, punya 3, Pak. Gila, Pak, 3 telepon, Pak. Saya sampai kaget, loh, saya punya 1, kamu punya 3. 1 buat apa? Aku bilang, nah 1 itu Pak, buat kantor, 1 buat istri saya. Yang 1 buat siapa? Saya bilang gitu. Buat pacar. Gila nggak Pak? Gaji cuma UMR 4,3 juta, Pak. Gila nggak? Itu masih nakal kayak gitu, Pak. Dan nggak udah umur satpam tentara umur 35-40. Jadi luar biasa nih. Jadi kalau Bapak nggak percaya 300 ini bukan population loh, ini subscribe loh. Yang nggak itu berapa lagi loh? Ini tertulis Pak datanya dari Telkom nih, oke? Jadi population by age ya anak-anak muda nih hati-hati, anak-anak muda 77% ini young people ini hati-hati, 210 juta young people ya. Jadi umur 18 juga 69%. Jadi will be the next big thing itu the young people. Jadi kalau bapak-bapak mau ini seminar nih, maaf nih, ini cuma nyaranin HR Expo. You have to go young people. Cari-cari, jangan cuma Aji Watono yang umur 70. Cari-cari young people yang luar biasa. Contoh, Maya Watono, country CEO. Terus dia tuh dapat di SWOT 2018-2019 Woman of the Year. Di umur 40, di bawah 40 dia dapat piagam dari Singapura. You have to go there. Ask her what she want to do, what she think. Ya mungkin itu the next-nya. Bapak panggil jangan saya Aji Watono aja, Maya Watono Pak, gitu loh. Karena dia hidup di situ. Sekarang umurnya sudah 39 tahun, tapi pada waktu dia jadi country CEO dia umurnya 36. Ini milenial yang muda ini akan dijadikan CEO Pak. CEO loh Pak, country CEO 16 perusahaan loh Pak. Nah, itu bapak cari itu. Sinta contohnya. Ya. Banyak young people, you have to ask her. Kalau umpamanya sampai Bapak nggak kesulitan itu, tanya Saida, ya PR saya, atau saya minta tolong saya akan bantuin lah. Supaya, ya pemikirannya biar lebih mudah dari saya. Ini kebetulan data ini juga saya ambil dari Maya, saya ambil dari media saya gitu loh. Tapi mendingan Bapak itu cari orang yang, kalau saya kan pengalaman aja, pengalaman dan bagaimana saya mengelola company dan di hero to hero. Kalau Maya kan mengelola dari hero to apa tuh Pak? To be the king gitu loh. Karena dia kan udah wis kaya Pak, wis sukses itu Pak. Nek aku mengalami kere ya 20 tahun baru suge kan gitu, baru sukses gitu. Jadi beda Pak. Ini kan eranya nih, Bapak kalau lihat datanya 77%, 210 juta itu young people. Mungkin itu data ini penting Bapak. Kalau memang perlu saya akan share dan Bapak boleh ambil ini data dari Saida. Oke? Jadi apa yang akan dikerjakan the next 5 year next year, Pak? Digital will be the next big thing. Mau suka nggak suka, creativity, idea, inovasi itu will be the next platform untuk apapun. Jadi ini bukan cuma di HR ataupun di company saya ataupun di mana. Di mana aja kalau if you not go to digital, tadi datanya 70% lebih itu udah digital. Ya. Jadi kalau Bapak umurnya banyak sekali di young people, kalau nggak go to digital, you will be die. Ya, this is the next big thing. Oke. Jadi you start thinking, DNA kita. Jadi thinkingnya udah mulai kita digital, DNA kita digital. The word already changed. You must change. If not, you die. Jadi mindsetnya kepala kita ini sekarang yang harus think, act, perform as a digital. Even saya harus.
Saya diharusin oleh country CEO oleh Maya anak saya. I have to go to digital. Untuk itu, saya punya 3 sekretaris Pak ngurusin saya. Ada PR lagi ngurusin digital saya. Suka nggak suka karena saya belum bisa digital. Ya sekarang lumayan lah. IT saya. Coba kamu gimana saya bales email apa-apa lewat handphone saya. Saya kan susah masih gaptek ke laptop. Setupin Pak, diberesin Pak. Kalau saya masih susah di sekretaris Pak ini Pak gampang Pak gini-gini. Ya, jadi kalau kamu nggak bisa umur seperti saya, Pak Kus, maaf ya, Bapak mesti ngeluarin duit untuk 3 sekretaris yang ayu-ayu sisan Pak nih. Awet muda. Jadi awet muda terus kita seneng kan dikit-dikit sekretaris itu lah. Siap. Sing tua-tua Pak. Sing tua-tua wis ora usah Pak. Ini the next big thing, change or you die. Do we really have to choice? Any choice? We have to change. No, nggak ada. You don't have any choice. No choice at all. Evolution to be success and survive. You go to digital. Haji aja ngomong begitu untuk jadi sukses and kaya supaya bisa naik Rolls Royce Pak. Ke Las Vegas naiknya private jet Pak. Walaupun dibayarin Pak, itu aku Pak. Bayarin BNK sing bayarin orang MTech tuh kaya, dia kaya lebih kaya dari saya. Pak Haji, ada spesial mobil untuk Bapak. Ya silakan, nikmatin aja. Tak foto sih tapi kalau kan Bapak nggak tahu saya di Las Vegas naik Rolls Royce sama naik private jet Pak. Cuma satu pesawat cuma 12 orang Pak. Ini bukan sombong Pak, it's true Pak. Jadi fight until the end. Ya, apapun yang dikerjakan harus bukan number one. Harus nomor 1. Jadi dari dulu saya jadi kacung pun, dari tukang foto pun, mas number one, gitu. Jadi nggak ada kata-kata tuh number 2, number 3. Pokoknya waktu saya ketemu Pak Ken, waduh Pak Ken, maaf ya, tapi orang nomor 1, Matahari. Bapak kalau lihat Pak Ken, bahayanya Pak, waduh Pak. Ya, luar biasa. Dendi Pak. Waduh Pak, Haji Watono gini walaupun dasi larang tapi orang kemelindi toh Pak. Saya kenal dekat tuh sama Pak. Bapak kalau kenal Pak Ken Pak, aduh Pak, kita mau ketemu dia aja. Pak Ken, ini ada nih Pak Sido muncul, Pak Irwan mau ketemu. Pak Ken Sidarta Pak, ya, itu number 1 Matahari. Waduh Pak, dia number 1 PR Pak. Iya betul. Tolong Pak Irwan mau ketemu, kita mau masuk di ada Bapak. Radio waktu Ci. Ya wes ala pelan-pelan di. Saya aja ngemis-ngemis kayak gitu, Pak. I promise myself. Pokoknya I will give you become number 1. Buktinya tahun 2012 saya udah nomor 1, Pak. Mabit Matahari, Pak. Ya kan gitu. Jadi memang itu luar biasa, Pak. Jadi mesti berpikir positif. Tapi untuk itu, jadi you have to make your client success. Membuat orang lain tuh kaya dulu, Pak. And your success will follow. Jadi nggak untung-untung uang itu dari jatuh dari langit, nggak bisa. Harus membuat orang lain sukses. Jarum super, aku nggak bisa membuat jarum super. Dia bilang, oh nggak apa-apa Ci, kamu orangnya humble kok. Orangnya kamu nurut aja, pokoknya gawe baik. Jarum super, oh ya kok, aku kan gua qualified, agensi kecil, nggak apa-apa. Oh, kamu orangnya nurut ini, humble, servisnya klien with the heart, kerja keras, oke Pak. Anything can do. Jadi aku jadi kacung, jadi apa aja tak turutin Pak. Orang-orang yang lain mungkin nggak bisa ya. Tapi I will do. Nah itu yang key success di Sabta. Durung pinter tapi mau maju, mau number 1. Jadi oke, akhirnya Jarum Super. Gila Jarum Super Pak, big brand. Saya campaign yang penting rasanya boom. Nah itu slogan yang rusuh-rusuhan, yang gila-gila itu buktinya meledak. Yang penting coba dulu, ya kan. Rasanya coba sih Pak, menurut Pak. The only way to do the great work is love. Love what you do. Jadi dari kecil saya udah bilang begitu. Love whatever. Aku kalau love-nya apa Ci? Ya duit lah. Cintanya duit. Cintanya apa? Kerja kenapa karena duit. Jadi bullshit nonsense tuh kalau bilang. Aku cinta kerja habis-habisan sampai mati. No. Buktiin. Ayo saya cinta duit. I will number 1 because aku make a great job, great work. Supaya aku dapat duit. That's way I love what I do because money. Itu Pak. Vitaminnya Pak N, bukan memble Pak, money.
Itu. Jadi 20 tahun dengan Kino, omsetnya dulu 300 juta. Ngeri dengan Kino, tapi sekarang 3 triliun. Gitu. Jadi thing-nya selalu maju, terlalu big, membuat orang lain kaya, baru kita bisa kaya. Siap. Give the best of the best. Jadi jangan cuma the best aja. Give the best of the best your client. And your relationship belong to you forever. Ini kan saya ngomong sama anak buah saya. So that's your relationship to you. Sari Puspa brand apa? Ya, dijadiin Sovel, become international brand. Lah itu, omsetnya 350 juta. Dulu Kere sama Kere. Bosnya Kere, ini di Singapura, saiki dia bisa panggil Julius Iglesias, Pak, di depan saya, Pak, nyanyi. Waduh, ini belum pernah lihat Julius sampai aku, wah Pak, aku tanya bosnya. Jadi piro Pak itu Julius Iglesias, Pak? Aku lagi asem ternyata. Aku ngomong anak buahku, tanyain dong, aku kepingin tahu. Di siapa aku sugih bayarnya Julius Iglesias piro gitu loh. Orang 100 nyanyi, Pak. 15 miliar Pak dibayar, gila nggak, ulang tahun doang. Wah itu baru orang kaya Pak. Haji manggilnya ya cuma Raffi Ahmad sama Nagita, gratis. Ulang tahun Haji gratis. Ya, jadi itu. Jadi mesti bertemanan dengan orang sukses, bertemanan dengan orang kaya, bertemanan dengan artis-artis yang sukses. Kamu baru sukses. Kalau saya panggil dia besok datang dia Pak. Ya jadi gitu. Jadi berteman. Friend, kalau Hopeng, Hong Sui, Hogi, itu 3H itu sudah menjadi terus terus deket-deket sama orang kaya. Kalau kita nggak ambil, dia panas Pak. Jadi kita asal ketemu orang kaya Pak, guyu ngono loh. Nah ini, ini not many people can do it. Even Pak Kus, even J apalagi tuh, wah pakai topinya larang, gayanya udah kayak orang kaya kan gitu. Dan nggak mungkin dia bisa kayak Aji. Never bos. Kalau Aji mah asli orang kaya begini saya bawain Pak, tunggu Pak saya bawain tasnya. Oh ya, wah langsung bilang, wah ini isinya tuh tasnya tanda tangan kamu toh. Iyalah Pak, tanda tangan saya langsung ntar saya biar kecipratan kaya Bapak. Gitu orang betul. Jadi saya humble dengan orang kaya, jangan sombong. Aduh, ada langit Pak. Ya, don't ask the client what you can do for you. Ask yourself. Jadi anak buah kita nih Pak, nih bukan nyindir anak buah saya yang 1000 orang, 500, 600 di Densu, 400 di Sabta, no Pak. Ask yourself, what you can do for your client, you can do for the company, you can do for the country. Baru kamu bisa sukses, kamu ada harganya jadi orang di Indonesia. Kalau kamu terus tanya, bos, kamu gaji saya berapa? Lah kayak begitu. Itu orang mimbil-milus, Mbak Desi kalau ingat, langsung Mbak itu saja Mbak, ngapain Mbak? Gitu. Jadi dia mesti memberikan need, want, ekspektasi untuk klien. Jadi ini makanya saya very successful. Jangan tanya dulu, berikan dulu. Jangan berikan dulu yang tanpa yang dia minta. Berikan beyond expectation, excellent service and beyond. Melebihi apa yang dia minta. Kasih solusi and extraordinary value kepada klien. Bayangin itu. Jadi tanpa diminta dikasih, melebihi yang diminta, tanpa gratis loh Pak. Lah itu baru sukses. Nah sekarang moga-moga ini Densu ya memang berat. I cannot do like that ya. Tapi saya bukan teach saja, saya coba influence the Densu people to do something like what really di Sabta sukses. Jadi supaya kalau orang-orang biasa need want, maaf nih, suami istri gitu biasa. Coba kalau istri-istri memberikan need and want. Biasa. Tapi ekspektasinya suami dikasih AB, dikasih CDE. Wah, suaminya nggak ada yang nyeleweng, Pak. Maaf, Pak. Nggak ada yang nyeleweng, Pak. Kalau sekarang kan dikasihnya ordinary, Pak. Ya. Masih nyeleweng, Pak. Kalau ordinary, Pak, maaf, Pak. Jadi buat kayu-kayu murah-murah. Ya. Ya, online lagi Pak sekarang Pak ya, maaf nih rusuh-rusuhan dikit lah. Biar pagi-pagi seger lah Pak. How to make success? Bagaimana anak-anak muda itu bisa sukses? Harus beda. Haji pun dari dulu beda. Jadi tukang foto beda. Jadi tukang kacung pun beda. Dari Jerman saya jadi tukang sapu berbeda. Semua harus beda. Jangan melihat kamu kerjanya apa. Waktu tukang sapu, waktu saya ngantar makanan di rumah sakit di Jerman, saya bilang bosnya, bos, don't worry, you sit down there.
Sit down, you drink your beer and your breakfast, I do for you. Wah, orang Jerman digituin memang nggak kaget Pak itu Pak. Aku melebihin apa yang dia minta. Oke Haji, I drink my cafe and my beer. Oke bos, don't worry, I do it for you. Siangnya dia mau kerja lagi. Bos, you sit there. Makan lunch saja. Oh, nasi yang kerjaan kita siapa nih? Don't worry, I do it double for you. Aduh, saya langsung jadi number one, man, number one. Asal dia minta orang kerjaan apa-apa Sabtu Minggu kan gaji gua double. Haji, 3 people can you do it for me? Don't worry, boss. If you need 3, I give you 5. Mesti think outside the box. Jangan cuma inside the box, outside the box. Keluar daripada pakem. Ya. Inovatif, kreatif, unique, be different. Ya, terus jangan cuma outside the box. Inside from the box, outside from the box. Ya. Jadi tapi tetap ingat target audience di Indonesia senangnya apa, harus berikan what the target audience itu need and what and ekspektasi. Jadi supaya kamu sukses, jadi nggak bisa nggak dengerin orang lain juga. Seperti Aji orang gila begini ya, orang gila tentu bisa tapi tetap insight. Jadi survei, research yang dari insight dari customer di target audience itu mesti di insight. Makanya di Sapta Densu ini very successful karena kita punya research department yang very big, worldwide research yang kita bisa berikan itu tanpa diminta. Yang terpenting lagi, strong client agency relationship. Yang ini tidak dipunyai oleh big agency termasuk Densu juga. Ya makanya tugas saya ini sebagai chairman, bagaimana Densu ini 4 tahun ini saya coba kasih values yang dari siapa? Dari Dwi Sapta. I give the best I can do. Client agency relationship. You have to make the brand success is our success. Commitment for excellence. Delivery with your heart. Care to your people, care to our people, give to society. Kalau sudah kaya, sukses, berikan kepada orang lain yang memberikan. Umpamanya contoh nih, maaf aja nih. XR Expo nih, minta saya bilang itu, dah minta saya nggak pernah tanya, oh Pak saya dibayar berapa? No, I don't never ask. Pokoknya kalau saya bisa, I do it for free. Ya, ntar minta semua. Apa kalau benar-benar I think is the right itu ya saya strong relationship itu coba lihat 15 tahun sampai 25 tahun. Jarum udah 35 tahun. Albi 30 years, Datsu 25 years. Kino 25 tahun, 26 tahun. NSS ini yang Adem Sari itu Pak 25 tahun. Ini long term history semua. Kalau Mandiri ini baru 5 tahun. Albi ya Ultra Sakti baru 5 sampai 10 tahun aja. Jadi ini yang membuat Dwi Sapta ini very strong, 180 brand, 40 advertiser. Akhirnya Densu 2012 mau macarin saya. 2014 saya baru bilang oke, wes udahlah. Saya pikir Densu kaya, sudahlah. Saya bilang kalau harganya pas, saya nggak mau ditawar. I put. Wow, orang Densu kaget tuh. Orang gila nih pas ini. Lu gila sih? Harga kan pasar segini, lu minta segini. No. I give my number. I don't want bargaining. Nah itu strong point karena saya nomor 1 Pak. Kalau nggak nomor 1 ya ojo. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Biar ada kesempatan tanya jawab nanti Bapak bisa lebih cepat ya untuk break ya. Ya karena, boleh. Ya, oke. Ini ada slide lagi ini Pak. Slide akhir. Coba. Slide akhir ya. The next ya. Ini Densu punya 16 ini Pak ya, segini banyaknya, agensinya 4. Activation-nya 2 dan lain-lainnya ini ntar boleh di-share. Jadi kita punya Densu ini kalau cuma di Sapta kita punya cuma 4 gitu loh. Jadi ini dengan bergabung Densu saya very strong digital kita punya 2, Isobar and Exos ya. Nah, tapi di semua unit agency kita punya digital juga. Terus next-nya ini cepet dikit. Nah, ini saya coba waktu keluar dari krisis ini setelah bulan April Mei saya baru membuat wisdom keluar dari krisis. Positive thinking ini bukan gara-gara Bapak ini saya punya, tapi ini kemarin dulu bulan April saya udah keluarin. Positive thinking, always positif, jangan negatif. Adaptif dengan zaman, kreatif dan inovatif. Ciptakan peluang-peluang baru, siap bergotong royong dan berkolaborasi. Improve all time. Go to digital, lakukan continuous improvement. Ini aja
dari saya. Terus the end itu you have to fight until the end. Jangan pernah menyerah. Never ever ever give up. Ini fight until the end. Aji Watono masih jadi petinju. Muhammad Ali nih Pak. Ini gayanya Muhammad Ali Pak. Oke.